Yubray, para hadirin dan para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul The Wife yang rilis tahun 2021. Dan film ini mengisahkan tentang masa lalu yang kelam seorang pria, di mana dulunya dia tidak sengaja melakukan sebuah ritual aneh, di mana dia harus menikah dengan anak seorang penyihir atau dukun yang terkenal. Kemudian karena dia tidak cinta, dia pun meninggalkannya dan membunuh orang itu. Dan ini semua adalah keinginan ayahnya sendiri untuk menutupi perbuatan buruk ayahnya yang dia telah lakukan. Dan bagaimanakah kelanjutan dari video ini? Simak terus sampai habis. Di awal film terlihat sosok pria yang bernama Vikram yang baru keluar dari penjara. Dan di sana dia kemudian terhenti di sebuah kebun jagung karena bannya harus pecah dan mau tidak mau mereka harus memanggil montir yang mungkin berada di sekitar sini. Dan saat si Vikram tengah menunggu, dia dikejutkan oleh bayangan yang aneh, yaitu bayangan orang yang bersepeda yang kemudian jatuh tepat di belakang mobilnya. Namun saat diperiksa tidak ada satupun orang yang ada di sana. Dan karena penasaran, si Vikram kemudian masuk ke kebun jagung di sekitar itu untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Tapi kemudian, scene pun berganti memperlihatkan sebuah apartemen yang dihuni oleh sepasang kekasih yang baru nikah. Dan mereka ternyata juga baru pindah di sana. Dan yang namanya pengantin baru pasti semangat baru dan masih nyut-nyutan. Tapi saat mereka bermesraan, tiba-tiba terdengar suara dari balik lemari kaca. Dan saat diperiksa, kemudian keluar si gagak burung hitam dan langsung mengejutkan mereka. Setelah itu Arya pun menelpon temannya. Sedangkan si Varun sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang kepindahan mereka. Dan di sana si Varun kemudian ditelepon oleh si Vikram, tapi ia menolaknya. Dan apakah sebenarnya hubungan si Varun dan Vikram nanti bakalan terjawab. Dan si Varun ini bekerja sebagai seorang editor. Dan bisa dibilang jika dia berhasil mengedit sebuah film yang bagus, maka dia mendapatkan upah yang cukup besar. Dan mereka pun hidup normal seperti biasanya di rumah ini, walaupun sedikit ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dibiarkan di rumah ini. Lalu pada malam harinya, si Varun lagi-lagi mendapatkan telepon dari si Vikram, dan lagi-lagi dia tidak mengangkat panggilan itu. Sedangkan si Arya juga menemukan berbagai hal aneh. Tapi dia berusaha memaklumi itu, mungkin saja itu angin atau angan yang terlalu tinggi. Kemudian mereka juga mempunyai ART yang membantu mereka mengurusi rumah. Dan lagi-lagi saat akan tidur, si Vikram menelponnya. Tapi kali ini si Varun pun mengangkatnya. Meskipun setelah selesai menelpon, dia menjadi mengingat sebuah hal aneh. Dan juga membuat dia tidak bisa tidur. Dan keesokan paginya, si Varun pun akan pergi mengerjakan proyek baru untuk sebuah film yang akan tayang. Dan sebelum pergi, si istri pun menjelaskan bahwa kenapa dia sering menyebut Vikram dalam tidurnya. Tapi dia pun kemudian mengelak itu. Dan si pembantu yang akan mencuci baju majikannya malah menghirup aroma tubuh dari si Varun. Wah, ada apa ini ya? Sementara itu si Arya lagi-lagi menemukan sebuah keanehan. Dan yang lebih parahnya, teleponnya bisa menelpon sendiri saat si Varun tengah bekerja. Dan karena hal itu, si Varun pun gagal mempromosikan karyanya. Dan saat pulang, si Varun pun benar-benar marah kepada istrinya. Namun istrinya mengatakan bahwa dia tidak pernah menelponnya. Dan si Arya pun mengatakan bahwa ini mungkin ulahnya si hantu. Tapi si Varun pun mengatakan kalau si Arya ini seperti anak kecil yang takut pada hantu. Keesokan paginya, temannya si Arya pun mengajak mengadakan sebuah ritual yang ia temukan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Das. Dan inilah yang terjadi. Dan setelah selesai, temannya pun mengatakan bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan keesokan paginya, saat si pembantu tengah mencuci pakaian dan meninggalkannya, tiba-tiba tak sengaja anaknya pun ternyata telah masuk di sana dan membuatnya tewas. Sementara di sisi lain terlihat si Profesor Das tengah menjelaskan tentang keberadaan hantu, di mana si hantu sama seperti manusia pada umumnya. Di mana saat ia disakiti maka dia akan membalasnya. Dan bahkan ia tidak berhenti menyakiti sampai kebenaran yang sebenarnya terungkap. Dan si Arya pun kemudian mengajak Profesor Das untuk pergi ke rumahnya karena mengecek keanehan yang ada di rumahnya. Dan ia juga menegaskan sebuah berita kematian si bayi yang juga ada di rumahnya. Sementara itu di rumahnya juga terdapat polisi yang sedang menyelidiki kasus itu. Dan kedatangan si Profesor Das sangat membuat suaminya ini tidak senang.
karena ia tidak percaya sedikit pun tentang hantu dan keanehan di rumah ini. Kemudian si profesor yang lagi sendirian dikejutkan dengan sebuah nyanyian. Dan si profesor pun menyimpulkan memang di rumah ini ada hantu. Dan hantu itu mengincar si Farun. Karena mungkin si Farun telah melakukan kesalahan di masa lalunya. Tapi kemudian si Farun pun tiba-tiba emosi dan mengusir profesor keluar dari rumahnya. Tapi sebelum pergi, si profesor memberikan sebuah nomor untuk dia hubungi jika ada masalah. Kemudian saat si Arya tidak berada di kamar, tiba-tiba si Farun sedang berduaan dengan seorang wanita. Dan wanita itu merupakan bayangan. Dan karena sudah merasa sangat terganggu, si Farun pun menceritakan kejadian sebenarnya di masa lalunya. Di mana dia mempunyai seorang kakak yang bernama Vikram. Dan bukan cuma itu, dia juga mempunyai seorang ayah yang sangat keji dan tidak bermoral. Dan bahkan dia memperkosa anak gadis dari seorang petani yang bekerja untuknya. Dan karena tidak terima, petani itu pun melaporkannya kepada polisi. Dan untuk mencari perlindungan, ayahnya Farun kemudian meminta bantu orang yang sangat misterius yang ada di desa. Dan orang itu juga mempunyai seorang putri yang kemudian dinikahkan dengan si Arya melalui pernikahan gaib. Dan itu semua dilakukan agar si penyihir mau membantu ayahnya. Tapi karena si Sarika ini terus mengikuti si Arya, kakaknya pun kemudian mencelakai si Sarika dengan cara menjatuhkannya dari sepeda. Dan bukan cuma itu, Sarika juga langsung dibunuh oleh si kakaknya itu. Sedangkan si Arya kemudian terus kabur dan tidak menolong si Sarika. Dan itulah kenapa Sarika mungkin akan balas dendam ke Arya karena dia tidak membantunya pada saat itu. Dan semenjak hari itu hidup kakaknya menjadi tidak karuan dan sering masuk penjara. Dan itulah kenapa si Farun tidak mau mengangkat teleponnya. Tapi pada saat malam itu dia pun mengangkat teleponnya dan ternyata itu bukan si Vikram, melainkan orang yang disuruh Vikram karena si Vikram sebenarnya sudah mati. Dan hal itu semua dilakukan oleh si Sarika karena Sarika akan balas dendam kepada mereka semua. Dan si Sarika terus dicoba dibangkitkan oleh ibunya untuk membalaskan atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka kemudian mengunjungi Profesor Das dan juga rekannya yang bernama Ganesh. Dan di sana mereka akan segera melakukan sebuah ritual kesurupan yang akan dilakukan oleh si Farun, yaitu dengan cara mengirimkan si Farun ke dimensi lain untuk berbicara secara langsung dengan Sarika untuk meminta maaf. Dan jika gagal, maka sepenuhnya tubuh dari si Farun dikuasai oleh si Sarika. Dan mereka pun mulai melakukan ritual itu. Dan di dalam sana si Farun bertemu dengan penyihir itu dan juga anaknya yang sudah menjadi daun-daunan. Dan karena gagal bertemu, tubuh si Farun pun dikuasai oleh si Sarika dan ia kesurupan habis-habisan. Dan beruntung mereka berhasil mengusir si Sarika dari tubuhnya si Farun. Dan akhirnya mereka berdua hidup normal seperti biasanya lagi. Dan si Farun juga mengatakan bahwa mereka akan segera ingin punya anak. Tapi sayang, si Farun telah berbohong tentang semuanya. Dan yang membunuh gadis itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan seperti yang sudah dikatakan Profesor Das, bahwa hantu akan terus mencari kebenaran sampai kebenaran itu terungkap. Dan benar saja, si Sarika kembali datang dan langsung membunuh si Farun di sini. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film The Wife 2021. Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu, dimanapun kita berada, jangan pernah saling beradu. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.